Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal 33, rumahnya konten edukasi yang seru dan menarik. Saya, Haryana, Kepala Sekolah SDPAB 33, Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Selamat menyaksikan. Selamat datang dalam perjalanan sejarah yang mengilhami. Hari ini kita akan menjelajahi kehidupan seorang tokoh yang tak terlupakan, seorang visioner dan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Jawa yang terhormat dengan gelar keluarga Raden Mas, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Namanya yang di kemudian hari menjadi lambang perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia dan perjuangan menuju kemerdekaan. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan, Indonesia sudah mengenal pendidikan. Namun pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan begitu buruk, karena tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal pendidikan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu dan begitu penting dalam membentuk karakter suatu negara. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda yang berkuasa selama beberapa abad. Pada masa ini terdapat sistem pendidikan namun keadaannya sangat memprihatinkan. Pendidikan di masa kolonial Belanda di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan birokrat dan pegawai pemerintah kolonial. Sistem ini sangat sentralistik dan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Belanda, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki akses ke pendidikan tinggi. Bahasa dan budaya lokal kurang diperhatikan dalam sistem ini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikan menengah di HIK atau Hollandse Inlandse School di Yogyakarta, yang merupakan sekolah guru untuk pribumi yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sini, ia memperoleh pendidikan yang lebih formal dan pemahaman mendalam tentang metode pengajaran. Pengalaman ini akan membentuk dasar pendekatannya terhadap pendidikan. Di tengah penjajahan Belanda yang keras, Ki Hajar Dewantara bangkit sebagai pemimpin pendidikan yang mengusung semangat kemerdekaan. Ia memahami bahwa perjuangan Indonesia dimulai dari ruang kelas. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara telah terlibat dalam pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan Belanda. Aktivitasnya dalam pergerakan nasional membuatnya menjadi salah satu tokoh yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang pernah dibentuk Ki Hajar Dewantara seperti Sarekat Islam tahun 1905, Budi Utomo tahun 1908, indisi partai yang dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Dowes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 1912. Namun, karena ada larangan dari pemerintahan Belanda waktu itu, indisi partai pun tidak mendapat izin secara hukum. Pemerintah kolonial Belanda menolak, karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Lalu pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara turut andil mendirikan Komite Bumiputra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Selain menjadi pendidik, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai seorang jurnalis yang kritis. Ia memiliki peran penting dalam jurnalisme Indonesia dan aktif dalam mengkritik pemerintah kolonial dan sistem pendidikan yang ada. Tulisannya yang berani dan tajam memengaruhi pemikiran masyarakat dan memberikan dorongan kepada mereka yang berjuang untuk kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk Surat Kabar Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ki Hajar Dewantara juga menulis 2 artikel pada waktu itu yang artinya dalam bahasa Indonesia, seandainya aku seorang Belanda dan satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Tulisan ini menyebabkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka. Tulisan Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang diniatkan untuk membantu Ki Hajar Dewantara juga dianggap Belanda sebagai tulisan menghasut rakyat, sehingga keduanya juga diasingkan.
Douwes Dekker dibuang ke Kupang, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo ke Pulau Banda. Suatu hari, mereka mengajukan usul pada Belanda agar bisa diasingkan ke negeri Belanda agar dapat belajar banyak hal di sana. Akhirnya pada Agustus 1913, permintaan mereka pun dikabulkan. Di pengasingan inilah beliau kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europes Acta. Suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Ki Hajar Dewantara terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat dan Timur, seperti Maria Montessori, Froebel, John Dewey, serta Rabindranath Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Ia kembali ke tanah air pada 1919 dan fokus membangun pendidikan sebagai bagian alat perjuangan meraih kemerdekaan. Hal penting dalam pengasingan ini, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara bersentuhan langsung dengan budaya Barat. Salah satu kutipan tulisan beliau yaitu pengambilan unsur-unsur asing yang bersifat positif akan memperkaya kebudayaan sendiri tanpa melepaskan kepribadian sebagai bangsa, yang hingga saat ini menjadi inspirasi dalam pengembangan merdeka belajar. Melihat hasil pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Taman siswa berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru adalah konsep patrap triloka, yaitu Ing Ngarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sang Tulodo memiliki arti seorang pendidik harus menjadi contoh dan panutan yang baik. Semangat ini dikenalkan Ki Hajar Dewantara untuk sama-sama mengingatkan kita agar senantiasa memberikan teladan baik untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya siswa tetapi juga adik, teman, dan keluarga yang kita sayangi. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang pendidik ada kalanya harus berada di tengah memberikan semangat dan ide kepada muridnya. Dalam konteks luas, pendidik bukan hanya seorang guru, tetapi juga kakak, orang tua, dan pembimbing. Kemudian semboyan yang terakhir, yaitu Tut Wuri Handayani memiliki makna seorang pendidik harus mampu berada di belakang untuk memberikan dorongan, tuntunan terus-menerus serta pengarahan yang baik. Ketiga semboyan inilah yang melatar belakangi dan menjadi pegangan kuat bagi pendidikan hingga Indonesia hampir genap berusia 78 tahun. Warisan Ki Hajar Dewantara terus berlanjut hingga hari ini, sejak tahun 1945 saat Indonesia merdeka hingga masa sekarang. Prinsip-prinsip pendidikannya memiliki dampak yang berkelanjutan pada pendidikan di Indonesia. 3 semboyan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara membuat diri beliau menjadi sosok guru teladan yang dirindukan. Keteladanan yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantara sebagai guru bangsa Indonesia adalah semangat pendidikan inklusif, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, komitmen terhadap keadilan pendidikan, dan pengembangan pendidikan berbasis budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah contoh inspiratif tentang bagaimana seorang pendidik dapat memimpin perubahan dalam sistem pendidikan dan mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan. Selaras dengan semangat perjuangan pahlawan pendidikan, Ki Hajar Dewantara, Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini memiliki tema Bergerak Bersama, Semarakan Merdeka Belajar, yang diusung oleh Kementerian Pendidikan Budaya Republik Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia dapat terwujud sesuai visi misi bangsa Indonesia untuk melahirkan generasi yang cerdas berkarakter, adaptif dan tangguh yang diliputi dengan nuansa keceriaan pengajaran.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini di kanal 33. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya.